Barcelona terpuruk di bawah Hansi Flick. Barcelona sedang berada dalam masa sulit di bawah asuhan dari Hansi Flick. Meski tidak selalu tampil buruk, serangkaian hasil negatif menghantui Blaugrana. Kekalahan terbaru terjadi di kandang melawan Atletico Madrid yang sekaligus memperparah tren buruk mereka. Dalam 7 laga terakhir di ajang La Liga, Barcelona hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 imbang, dan menelan 5 kekalahan. Tiket naik Sir Jim Ratcliffe tak pahami situasi di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, salah seorang pemilik dari Manchester United, menjadi sasaran kritikan tajam dari para penggemar terkait keputusan menaikkan harga tiket Liga Inggris menjadi 66 pound sterling per pertandingan. Keputusan menaikkan harga tiket dinilai hanya memperburuk hubungan antara klub dan juga para penggemar yang sebelumnya sudah terguncang oleh keputusan kontroversial yang lain. Resmi, Piero Hincapié perpanjang kontrak bersama Bayer Leverkusen. Bek milik Leverkusen yakni Piero Hincapié resmi menandatangani kontrak baru jangka panjang yang akan mengikatnya dengan klub juara bertahan Bundesliga Jerman tersebut hingga tahun 2029. Dengan segala kualitas yang dimiliki, Hincapié memiliki nilai pasar mencapai 40 juta euro atau setara dengan 674 miliar rupiah. Inter tawari kontrak Simone Inzaghi hingga tahun 2028. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter Milan mempertimbangkan perpanjangan kontrak Simone Inzaghi hingga tahun 2028. Inter Milan terlihat sangat terkesan dengan hasil kinerja dari Simone Inzaghi dan dia bertekad menawarkan perpanjangan kontrak 2 tahun kepada sang pelatih. Jika Inzaghi memperpanjang kontraknya di Inter hingga tahun 2028, ia juga akan menjadi manajer terlama kedua di klub tersebut setelah Heleno Herrera yang telah memimpin Inter Milan selama 8 tahun berturut-turut. Chelsea tampil solid bahwa Venezia kalahkan Cagliari. Chelsea tampil solid untuk bisa mengantarkan Venezia menang atas Cagliari 2-1. Kapten timnas Indonesia tersebut jadi pemain dengan sapuan terbanyak di laga itu. 2 gol kemenangan tuan rumah lahir melalui Francesco Zamboni dan juga Marins Vergo. Tim tamu hanya bisa menepis ketertinggalan melalui Leonardo Pavoletti. Kemenangan ini membawa Venezia naik ke urutan ke-19 dengan raihan 13 poin. Manchester United masih belum stabil. Manchester United babak belur lagi di kandang sendiri. Kali ini skuad dari Ruben Amorim mengaku kalah dari tim tamu Bournemouth dengan skor telak 0-3. Di laga tersebut, Dean Huijsen mencetakkan gol pembuka di menit ke-29 dan Bournemouth lantas menambah 2 gol lagi lewat penalti dari Justin Clifford dan juga aksi dari Anton Semenyo. Kemenangan ini membawa Bournemouth naik ke urutan kelima dengan koleksi 28 poin, sementara MU tertahan di urutan ke-13 dengan koleksi 22 poin. Everton tahan imbang Chelsea. Chelsea dipaksa main imbang tanpa gol oleh tuan rumah Everton dalam duel sengit selama 90 menit. Pertahanan Everton pun cukup solid untuk bisa mengatasi gempuran pasukan dari Enzo Maresca yang tampak kurang efektif. The Blues lebih diunggulkan tetapi Everton menahan dengan baik. Skor kacamata berakhir hingga laga tuntas. Tambahan 1 poin membuat Chelsea masih tertahan di urutan kedua klasemen sementara. Menang 6-3, Liverpool Natalan di puncak klasemen. Drama 9 gol tersaji saat Liverpool menggasak Tottenham Hotspur. Merseyside Merah menang dengan skor 6-3 dan memasuki Natal sebagai pemuncak klasemen Liga Premier Inggris. Tim tamu diketahui unggul 3-1 di babak yang pertama. Luis Diaz, Alexis McAllister dan juga Dominic Szoboszlai yang mencetakkan gol untuk Liverpool. Sedangkan Tottenham membalas via gol dari James Maddison. Liverpool menambah 3 gol di babak kedua lewat brace dari Mo Salah dan 1 tambahan gol dari Luis Diaz. Tottenham pun sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol dari Dejan Kulusevski dan juga Dominic Solanke. Sayangnya skor 6-3 tertahan hingga laga usai. Kemenangan ini memastikan Liverpool berada di puncak klasemen Liga Inggris memasuki periode Natal. Pasukan dari Arne Slot mengoleksi 39 poin, sementara Tottenham tertahan di urutan ke-11 dengan koleksi 23 poin. Real Madrid kalahkan Sevilla 4-2. Real Madrid sukses membungkam Sevilla di laga pekan ke-18 La Liga Spanyol.
Gol-gol dari Madrid dicetakkan oleh Kylian Mbappe, Federico Valverde, Rodrigo dan juga Brahim Diaz. Sementara gol dari Sevilla dipersembahkan oleh Isaac Romero dan juga Dodi Luque Bacchio. Dengan hasil ini Madrid mengoleksi 40 angka dari 18 pertandingan dan mereka berada di urutan kedua klasemen sementara. Arne Slot puji habis-habisan performa dari Liverpool. Arne Slot yakin bahwa Liverpool telah melakukan segalanya dengan benar di 1 jam pertama dalam sebuah pertandingan spektakuler ketika berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Itu adalah penampilan yang mengesankan dari tim asuhan dari Slot yang telah mencatatkan total XG gol mencapai 4,6 dalam pertandingan tersebut, dan ini adalah nilai tertinggi kedua yang pernah dicatatkan dalam pertandingan tandang Liga Premier Inggris. Mo Salah cetak rekor baru usai kalahkan Tottenham. Bintang Liverpool yakni Mo Salah mencetakkan rekor baru usai bermain di laga Tottenham Hotspur. Mo Salah menjadi pemain pertama yang bisa mencetakkan lebih dari 10 gol dan juga assist di Premier League dalam 4 musim beruntun di Premier League. Selain itu, ia juga menjadi pemain pertama di liga yang mencatatkan double digit assist dan juga gol di liga sebelum Natal. Trent Alexander-Arnold disejajarkan dengan David Beckham dan juga Steven Gerrard. Performa cemerlang dari TAA membuatnya dibandingkan dengan David Beckham dan juga Steven Gerrard oleh Gary Neville. Bek kanan asal Inggris itu menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengirimkan umpan, termasuk diantaranya 1 assist brilian untuk gol dari Luis Diaz yang membuatnya kini mencatatkan 5 assist sejauh ini. Umpan silang itu luar biasa, itu presisi hanya ada sedikit pemain dalam sejarah Liga Inggris yang pernah saya lihat yang dapat mendaratkannya dengan kecepatan, akurasi dan juga kecepatan seperti itu. Itu adalah benar-benar sempurna, ujar dari Gary Neville. Cederanya mulai pulih, Joao Palhinha diprediksi bisa main di Januari. Gelandang internasional Portugal Joao Palhinha diprediksi sudah pulih dari cedera otot serius pada Januari 2025 mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport, Palhinha kemungkinan akan kembali membela Munchen pada laga pekan ke-16 Bundesliga Jerman ketika berhadapan dengan Borussia Mönchengladbach di tanggal 12 Januari. Patrick Schick makin tajam, posisi Boniface di Leverkusen semakin terancam. Patrick Schick berhasil menunjukkan ketajamannya bersama Leverkusen, dimainkan sebagai pengganti dari Victor Boniface yang mengalami cedera. Schick mampu mencetakkan 4 gol alias quadrik saat Leverkusen mengalahkan SC Freiburg. Tambahan 4 gol itu membuat Patrick Schick kini mengoleksi 9 gol dalam 8 pertandingan terakhirnya untuk Bayer Leverkusen. Boniface sebenarnya memulai musim ini dengan cukup baik, di mana ia mampu mencetakkan 7 gol serta 1 assist dalam 15 pertandingan. Pensiun dari Sevilla, Navas ucapkan terima kasih kepada Real Madrid. Jesus Navas sudah memainkan laga terakhirnya sebagai pemain profesional ketika Los Palangana's bersuat dengan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dalam pidato perpisahannya, Navas mengklaim masalah kebugaran menjadi alasan ia gantung sepatu dan hal tersebut yang membuatnya harus pensiun. Ia meninggalkan jejak dengan mendulang 516 laga di La Liga dan hanya berjarak 4 pertandingan dari Lionel Messi bersama Barcelona. Bayern Munchen diklaim sanggup tebus Florian Wirtz. Mantan CEO Bayern Munchen yakni Oliver Kahn turut buka suara mengenai rumor masa depan dari Florian Wirtz. Oliver Kahn menilai bahwa The Rotten memiliki kemampuan finansial mumpuni untuk bisa mendatangkan sang pemain. Seluruh media dari Jerman bahkan melaporkan The Rotten telah menyiapkan dana mencapai 100 juta euro untuk bisa mengamankan tanda tangan pemain dari Leverkusen tersebut. PSG diam-diam melakukan pergerakan untuk penyerang Newcastle. PSG masih membidik Victor Gyökeres untuk bisa menambah ketajaman lini depannya. Selain memasukkan nama penyerang asal Swedia, mereka juga mengintip peluang untuk bisa mengamankan Alexander Isak dari Newcastle United. Menurut laporan yang beredar di Prancis, Isak dilaporkan terbuka merapat ke PSG. Namun potensi kepindahannya tak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Mantan penggawa dari Real Sociedad tersebut lebih senang jika pergi di akhir musim nanti. Les Paris yang disebut siap menggelontorkan dana mencapai 100 juta euro kepada The Magpies untuk berpisah dengan pilar krusialnya tersebut.
Chelsea pertimbangkan lepas Ngungu, The Gunners dan juga Manchester United berminat. Menurut laporan dari TBR, Chelsea bisa saja meninggalkan Christopher Nkunku keluar dengan status pinjaman jika sang pemain tertarik untuk bisa meninggalkan klub. Ada kabar bahwa Arsenal, MU dan juga PSG tertarik kepada sang pemain. Enzo Maresca baru-baru ini mengakui bahwa Nkunku bukan seorang striker yang ia idamkan, dan Arsenal dikabarkan menjadi yang terdepan untuk bisa meminjam sang pemain. Lionel Messi dikabarkan bisa gabung dengan Manchester City tahun depan. Liga Inggris bersiap menyambut kedatangan dari mega bintang timnas Argentina Lionel Messi yang tengah menjadi incaran dari Manchester City. Menurut laporan dari Tuttosport, Man City berusaha mendatangkan Messi dengan status pinjaman selama 6 bulan ke depan. Ini berarti Messi diharapkan bisa bergabung hingga akhir musim nanti. Langkah ini diambil oleh Manchester City setelah hasil buruk yang diterima oleh Pep Guardiola dan timnya sejak bulan November yang lalu.